Halo semuanya, nama saya Steven Geraldi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan program pembayaran parkir kami. Anggota kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Jonathan Octavian, kedua Putra Aldo Oswald, ketiga saya sendiri Steven Geraldi, dan keempat Thessalonica Abigail. Pertama, kami akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari dibuatnya program ini. Kami membuat program pembayaran parkir ini karena masih banyak petugas parkir yang harus menginput data kendaraannya secara manual, yang membuat hal tersebut menjadi tidak efektif dan efisien. Dan sebagian besar bangunan seperti perusahaan, perkantoran, ataupun mal harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk menyewa jasa parkir agar dapat terorganisir dengan baik. Biasanya, program parkir bisa didapatkan sepaket dengan jasa parkir yang disewa. Dengan adanya latar belakang tersebut, oleh karena itu kelompok kami ingin menciptakan sebuah program pembayaran parkir yang dapat memudahkan pihak pengelola atau dalam hal ini petugas parkir dalam menjalankan sebuah tempat parkir dan membuat pembayaran parkir tempat tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, pihak pengelola atau petugas parkir tidak perlu khawatir lagi terkait permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, karena program kami dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, akan kami jelaskan program yang telah kami buat. Program yang kami buat ini memungkinkan pengguna untuk menginput data kendaraan ketika kendaraan tersebut masuk dan juga menghitung tarif parkir ketika kendaraan tersebut keluar dari tempat parkir tersebut. Aplikasi kami juga memungkinkan penggunanya dalam hal ini petugas parkir atau pengelola parkir ketika ingin melihat rekapitulasi atau melihat data keseluruhan dari kendaraan yang telah parkir di tempat tersebut. Dan sekarang akan kami jelaskan mengenai fitur-fitur dan kelebihan yang ada pada program kami. Pada menu 1, user dapat menginput kendaraan baru, baik mobil maupun motor. Pada menu 2, program kami dapat menghitung harga parkir secara otomatis untuk setiap kendaraan yang ingin keluar. Jadi, tarif parkir tidak perlu dihitung secara manual lagi. Lalu pada menu ketiga, program kami juga dapat menampilkan data-data dari seluruh kendaraan yang telah masuk. Dan file penyimpanan untuk data mobil ataupun motor ini kami buat secara terpisah agar file dan data-data bisa lebih terstruktur dan efisien. Dan terakhir, pada menu 4, program kami juga membuat fitur pencarian kendaraan secara khusus untuk memudahkan user dalam mencari data-data dari kendaraan spesifik. Lalu, untuk kelebihan dari program kami adalah user dapat memilih untuk melihat data-data dari kendaraan apa saja yang telah masuk secara berurutan, baik berdasarkan plat nomornya ataupun berdasarkan tanggal masuk. Dan data-data yang nanti ditampilkan juga akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data mobil dan data motor secara terpisah. Selain itu, program kami juga menggunakan library time.h untuk penginputan tanggal secara otomatis, sehingga user tidak perlu menginput tanggal secara manual setiap kali menjalankan program. Karena tanggal yang masuk ke dalam program akan langsung otomatis mengikuti tanggal hari itu. Selanjutnya, kami jelaskan tentang pembagian tugas dari kelompok kami. Kelompok kami mengerjakan program ini secara bersama-sama melalui website yang bernama Code Collab. Pada sebuah pertemuan, kami mengerjakan satu fitur atau function bersama-sama. Sekarang kami akan mendemonstrasikan cara kerja dari program kami. Ketika program dijalankan, akan langsung terlihat tanggal pada hari ini yang program ambil informasi dari sistem melalui time.h. Lalu pada program pembayaran kami terdapat 4 menu utama. Yang pertama, masukkan kendaraan baru. Yang kedua, menghitung harga parkir. Yang ketiga, tampilkan data kendaraan. Dan yang keempat, cari kendaraan. Lalu jika ingin keluar dari program, dapat memilih menu 0. Pertama, kami akan menunjukkan menu pertama. Ketika menu pertama dipilih, akan muncul pilihan jenis kendaraan. Misalnya kami akan memilih menu mobil terlebih dahulu. Lalu memasukkan plat kendaraan, misalnya A1111 AAA. Lalu masukkan jam masuk, misalnya 16:34 lewat 57 detik. Klik enter dan tekan tombol apa saja untuk kembali ke menu utama. Lalu untuk menu pertama, kita akan memilih menu 1 Bali, dan kali ini untuk memilih jenis kendaraan motor.
Masukkan plat kendaraan, misalnya B111 BBB. Masukkan jam masuknya, misalnya jam 18 lewat 8 menit lewat 45 detik. Lalu tekan tombol apa saja untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya, menu kedua akan dijelaskan oleh Geraldi. Pada menu kedua yaitu menghitung harga parkir, hampir mirip dengan menu pertama. Langkah pertama itu ada pilih jenis kendaraan, ada mobil dan motor. Untuk sekarang kita pilih mobil terlebih dahulu. Di sini kita harus menginput nomor plat kendaraan, yaitu A111 AAA. Untuk jam keluarnya kita set ke jam 8 malam dulu, yaitu 20.00. Nah, di sini ada tarif parkir yaitu 13.000. Untuk tarif parkir mobil kita bikin untuk jam pertama 4.000, untuk jam selanjutnya 3.000 dan seterusnya, dan memiliki tarif maksimal yaitu 22.000. Nah, di sini tarif parkir 13.000 kan. Untuk nominal pembayaran apabila di bawahnya tarif parkir, maka akan ada error prevention seperti berikut. Pembayaran tidak cukup, silahkan coba lagi. Nah, kalau misalnya dia di atas tarif parkir akan ada kembaliannya. Seperti contoh 17.000. Nah, ada nominal kembaliannya yaitu 4.000. Nah, habis itu kita klik tombol apa aja untuk print resepnya, yaitu struk parkirnya. Nah, seperti itu. Akan ada jenis kendaraan yaitu mobil. Nah, di situ juga dilengkapi ada nomor platnya yaitu A111AA, ada juga tanggal masuknya, jam masuk, jam keluar, dan juga ada tarif parkirnya. Lalu klik apa aja untuk continue, balik ke menu. Nah, sekarang kita akan menghitung harga parkir dari motornya. Nah, sekarang pilih 2 ya. Input nomor plat kendaraannya tadi B111 BBB. Untuk jam keluarnya sama, 20 boleh 21.00. Nah, di sini juga ada tarif parkir 7.000. Untuk motor, kita setnya itu untuk jam pertama 3.000 dan untuk selanjutnya dan sampai seterusnya itu 2.000 dan memiliki tarif maksimal 15.000. Untuk tarif nominal pembayarannya sama seperti yang mobil. Kalau misalnya kurang dia ada error preventionnya, kalau lebih ada kembaliannya, kalau pas dia kembaliannya 0. Nah, seperti itu nominal kembali 0. Nah, klik apa aja untuk mencetak struknya. Sama dengan yang mobil tadi, tapi sekarang tulisan jenis kendaraannya motor. Dilengkapi sama, ada nomor plat, tanggal, jam masuk, jam keluar, dan juga tarif parkir. Lalu klik apa aja untuk balik ke menu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aldo. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu ketiga, yakni menampilkan data kendaraan. Sama seperti sebelumnya, kita memilih terlebih dahulu jenis kendaraan yang kita mau. Lalu kami menampilkan data kendaraan dalam 2 jenis, yakni yang pertama berdasarkan tanggal masuk dari kendaraan tersebut, dan juga yang kedua adalah berdasarkan domisili dari plat nomor. Akan kami coba dulu yang pertama berdasarkan tanggal masuk kendaraan tersebut. Dapat dilihat, data kendaraan yang ditampilkan berdasarkan tanggal, berurutan sesuai tanggal, dan juga data yang baru saja dimasukkan oleh teman saya juga masuk ke dalam data yang ada di tabel ini. Selanjutnya, kita akan coba untuk melihat berdasarkan domisili plat nomor. Dapat terlihat di tabel bahwa akan mengurutkan berdasarkan alfabetikal domisili kendaraan tersebut, sehingga dimulai dari A dan akan berakhir nanti di Z, sesuai dengan alfabet. Selanjutnya akan dilanjutkan menu keempat oleh Tessa. Sebelum masuk ke penjelasan menu keempat, akan saya jelaskan dulu error prevention yang terdapat di main menu kami. Error prevention di main menu ini berfungsi jika user menginput menu yang tidak terdapat dalam menu kami, misalnya di input 9. Maka nantinya akan keluar error prevention message seperti itu. Dan user nantinya akan langsung dialihkan ke main menu lagi. Sekarang kita masuk ke penjelasan menu keempat. Pada pemilihan jenis kendaraan ini, program kami juga menyediakan error prevention message jika angka yang dipilih user tidak terdaftar, misalnya angka 8. Maka nantinya akan keluar error prevention message juga, dan user akan diminta untuk menginput angka kembali. Misalnya kita ambil angka 2, yaitu untuk motor. Misalnya kendaraan yang ingin dicari user adalah A 1945 RAD. Dan jika kendaraan
dengan plat nomor yang dicari user itu tersedia atau terdaftar dalam file txt kami, maka nantinya akan muncul data-data lengkap dari kendaraan tersebut, mulai dari plat nomornya, tanggal masuk, dan jam keluar, serta tarif parkir. Dan user juga bisa memilih untuk memprint kembali struk parkir dengan memilih Y. Dan saat Y dipilih, struk parkir akan kembali memprint seperti yang telah dijelaskan pada menu kedua tadi. Sekarang saya akan menjelaskan error prevention di menu keempat lagi. Untuk motor, jika plat kendaraan yang diinput tidak terdaftar. Misalnya RI1. Karena plat kendaraan dengan RI1 tidak terdaftar, maka nantinya akan muncul error prevention message dengan itu. Dan user akan diminta untuk menginput kembali dan ke menu. Sekarang kami sudah menjelaskan seluruh menu dalam program kami, dan user bisa memilih 0 untuk keluar program. Dan sekarang akan saya jelaskan isi dari file txt untuk data motor dan data mobil. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, file penyimpanan txt kami bagi menjadi 2, yaitu data mobil sendiri dan data motor itu sendiri. Yang pertama adalah data mobil. Seperti yang bisa dilihat, plat kendaraan yang tadi baru dimasukkan akan langsung terinput ke dalam file txt kami, yaitu plat kendaraan yang bernomor AAA 111 AAA. Dan format penulisan file txt kami adalah plat kendaraan yang dibatasi dengan tanda pagar, lalu jam masuk, jam keluar, tarif parkir, dan tanggal masuk. Sekarang akan saya perlihatkan dan jelaskan untuk data motornya. Sama seperti data mobil, plat nomor yang tadi dimasukkan juga akan langsung masuk ke file txt data motor tersendiri. Dan format penulisannya juga sama, plat motor kendaraan, lalu jam masuk, jam keluar, tarif parkir, dan tanggal masuk. Yang membedakan adalah hanya di tarif parkir saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.